Lo anakku yang perempuan, Yes. dia ngomong begini, aduh bunda kamu tuh kayaknya kalau satu aja jabatan naik lagi kamu jadi Hitler. Kolam reaktor atom itu kan warnanya bagus banget. Ya aku tuh main-main lari-lari di pinggiran kolam-kolam itu dengan. Is it secure? Aman ya? You see me now. Malah gue mungkin kena radiasi kayak Iya. dan kayak gue belum pernah cerita di mana pun ini. Ya iyalah, makanya aku Kita kayak punya sesuatu yang untuk bikin gue cerita gitu. Halo semua, ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik gue Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti and This welcome is to our bedtime story. Kenapa kamu? Hah, takut? Mau dimarahin? Mau dihukum? Pasti teman-teman Apotik bingung kan? Ini karena berhubungan sama bintang tamu kita hari ini. Yes. Beliau adalah sosok wanita inspiratif yang sangat kami berdua kagumi. Ya. Dan such an honor bisa hadir di tengah-tengah kita di Apotik. Alhamdulillah. Siapa lagi kalau bukan Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI. Betul Ibu, spelling namanya. Betul. Siap salah nih saya Bu. Juara loh. Jarang orang bisa spelling bener. Biasanya Rahakundininya jadi Kundalini coba. Aduh. Satu ular. langsung disetrap Suruh push up. Apa kabar Ibu Koni, sehat ya? Baik. Agak hektik sih beberapa Aduh, hari thank you terakhir banget ini lo ya. masih mau menyempatkan diri Betul, ngobrol di aduh. Apotik. Haruslah. Ini ngatur Iya. jadwalnya ya teman-teman ya. Wow deh, pokoknya super deh. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Yes. Kalau di semua pembicaraan, semua kesempatan kita udah tahu deh. Kalau ngundang Ibu Koni nggak jauh-jauh dari ngomongin masalah militer. Betul. Masalah Berat. ketahanan nasional. Berat banget. Berat. Saya dan istri saya Mm-mm. sangat tertarik untuk bicara lebih dekat, lebih akrab sama sosok Personality Ibu. Ibu Oke. Koni secara pribadi. Ya, Ibu Koni ini selalu tampil fresh, banget loh. cantik. Ini nggak peres loh Bu. Asli. Asli. Ngomongnya lugas, pakuk gitu. Kalau boleh tahu Bu, apa rahasianya Bu? Sarapannya Bisa apa sih, always Bu? stunning. Sarapan apa Ibu tuh kalau ngomong pok Galak. gitu. Apa ya? Kalau dibilang resep nggak punya resep. Aku cuman yang pasti aku mandiri banget ya. Jadi aku nggak pakai pembantu. No, I don't have any servants. Aku nyetir sendiri. Kemanapun juga. Jadi kalau tiba-tiba lagi ngelamun, kayaknya Bromo cakep nih. Bisa ke Bromo aja. Yang bener naik mobil. Masih kuat Bu ya? Masa pakai sepeda sayang? Aku tidak seolahragawati engkau. Yes. Oh gitu Bu. Jadi Iya. long trip gitu udah biasa. Aku nikmatin gitu. Oh. Jadi oke. resep awet mudanya itu ya. Pokoknya Kayaknya itu. enjoy life. Karena kalau udah masuk usia aku kan ada dua pilihan dari dokter, either main piano atau nyetir. Driving Oh ya. gitu Bu. Aku try my best main piano, kayaknya sampai pianonya keriting nggak bisa. Yang nyerah pianonya ya. Pianonya nyerah. Siap. Terus kalau boleh mundur sedikit nih Bu, Ibu tuh kalau aku nggak salah lahir di Bandung. Bandung, Oke. orang Bandung. Orang Bandung. Bandungnya Jadi tuh di mana? Mamiku tuh turunan Sunda dan Bugis. Papiku Jawa dan Ternate gitu kan. Aku Jawa Bugis. Nah kan. Hmm. Gitu. Jadi aku tuh mixed blood. Oh. Susah kan lihat aku? Iya, Orang jadi mana gitu? terus jadi masa kecil kebanyakan di Bandung. Di Bandung. Aku meninggalkan Bandung tuh ketika kuliah di Australia. Ya, terus pulang lagi sempet di Kanada, di Vancouver. Terus itu gabung kerja waktu itu bantu Pak Wismoyo Arismunanda di KONI Pusat. Siap di Koni. Sampai tahun 98 terjadilah ledakan politik besar-besaran itu. Iya. Yang membuat aku berpikir kenapa tentara digebukin begini, maksudnya disalahkan gitu. Iya. Sementara menurut aku apakah betul salah tentaranya gitu. Ya udah, aku datang ke Bapak, tok, Pak izin saya mau keluar. Loh, kenapa? Mau kuliah. Oke. Gitu. Kuliah lagi maksudnya Bu ya? Iya, kuliah lagi. Ah. Kuliah lagi. Jadi dan karena aku lulus dari desain grafis di Australia, itu Oke. kan nggak bisa yang di exchange Betul, kan. betul. Jadi harus dari S1 lagi. So, starting Berarti from scratch. kuliah laginya tuh ngambil major apa Bu? Aku ngambil major politik Indonesia, tapi karena kajianku militer itu tuh related sangat ke HI, Hubungan internasional. Sehingga akhirnya aku tuh jadi half karena most of my lecturer kan dari HI. Sebut aja Mas Andi Wijayanto sekarang ketua Lemhanas. Kemudian Edi Prasetyono, apa namanya lagi? Pak Kustanto Anggoro. Pokoknya wah, maha gurunya
Hubungan internasional. Oke. Siap. Jadi turning point ibu mengambil profesi yang ibu sekarang jalani itu gara-gara tahun 98 Sebenarnya itu. kalau bilang profesi nggak juga. Jadi aku tuh kuliah, terus Oke. kebetulan aku lulus selalu terbaik. Hmm. Penguji-pengujiku tuh kayak S1 dari Jepang, Hmm. ya kan? Itu dia kaget karena kok bagus banget lah gitu. Terus mungkin dalam sejarah FISIP UI itu aku salah satu yang angkanya terbesar pada saat S1 pas S2 ya, S2. Nah, terus karena itulah aku langsung di-invite jadi pengajar juga. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya saya agak-agak jebakan Batman saja. Jadi aku nggak sengaja jadi dosen, enggak. Cuma kesana. Nah, terus ternyata makin lama tantangan tuh makin menarik. Terutama mungkin begini, aku jangan nggak bisa orang kok ngambil doktor judul disertasinya kok ngeri banget ya, lokal banget. Oke. Nggak yang kalau buat aku ngambil doktor tuh you have to dare untuk melawan teori orang. Itu baru dokter. Karena fightnya itu kan mesti kalau cuman ngawasi gitu itu lah kayaknya kurang menurut aku. Iya. Betul. Jadi terus aku bilang kepada pembimbingku, aku mau membantah satu teori tentang state power dari seorang pemikir besar Inggris yang menjadi advisor to the President of United States. Sampai dia bilang, lu siapa? Gitu kan? Kira-kira gitu bahasa gaulnya si dosenku nanya, lu tuh siapa gitu lo mau ngelawan sebuah konsep teori yang segitu hebatnya. Ya aku bilang kita lihat gitu, dan aku bikin komparatif tadi itu antara Tentara Nasional Indonesia dengan Israel Defense Force. Tantangannya kita nggak punya diplomatic relations. Betul. Gimana buka? Jangankan mau buka data TNI, data IDF, data TNI aja masih tertutup kan? Iya. Makanya terus aku ke Birmingham University. Di situ aku my dean itu dia Sir Francis William itu dia kayak orang kepercayaan, admiral kepercayaan Ratu Inggris. Oke. Jadi akses dia tuh sangat Kuat. penting. Disitulah aku curhat kepada my dean itu. Tolong bukain gua akses dong MI5, MI6, House of Lords. Makanya kan canggih banget anak perempuan satunya nyasar di Inggris. Iya. Mainnya tiba-tiba sama sesuatu gitu. Padahal karena kampus. Makanya aku mencintai sekali dunia kampus. Ibu sampai sekarang berarti masih ngajar, Bu? Ngajar, tapi aku tuh kalau secara resmi aku tuh dosen di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, itu the military university. Kenapa kesana? Karena waktu diminta sama Pak Hikmahanto untuk bantu karena muridnya mostly tentara. Tapi yang aku juga ngajar tuh di SESCO, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, SESCO TNI. Terus Sejak kapan itu Ibu ngajar di Udah sekolah? lama banget. Udah lama. Siap salah Siap banget salah ya. itu. Aku dengernya, saya ini dong. Baik kena torpedo kaki lo tuh. Gitu ceritanya. Jadi nggak sengaja. Mungkin juga ada nggak kesengajaan lain karena waktu aku selesaikan tesisku itu kan saat kita lagi anti banget militer. Coba lihat mundur tahun-tahun itu. Jadi yang seolah tentara tuh begini, tentara begini, yang nulis-nulis tuh orang Australia, orang mana, pokoknya tentara Indonesia gak ada benernya lah kalau di mata konsep mereka. Aku datang dengan penelitianku tentang Indonesia tuh harusnya tentara seperti apa. Nah disitulah kemudian Kementerian Luar Negeri meminta aku bicara di Washington DC untuk launching the book, dan launchingnya itu di National Defense University. Coba kan keren banget. Cita-cita gue sekolah kesana malah ngajar di sana. Gitu. Launching ya, ngajar, maksudnya mengajarkan para waktu itu para guru-guru besar di sana tentang bukuku itu isinya apa. Ibu dari desain grafis nyebrang ke situ ya. Sebenarnya ibu tuh punya nggak role model kenapa ibu ada kepikiran itu selain yang tadi Atik bilang turning point masalah. Kalau jadi dari ke grafis karena aku memang dari dulu senang seni, aku tuh senang gambar. Oh gitu. Main deh ke rumahku tuh berubah-ubah terus. Karena aku senang ngerubah-rubah rumah gitu. Desain. Tapi waktu aku di Australia itu aku ngambil desain grafis dan sampai menang juara gitulah. Pokoknya ingat Leboye nggak sih, ada Leboye dulu kita punya ada advertising kita bersama, itu sahabat aku tuh si Himawan. Itu kita kayak bersaing gitu. Sampai satu titik aku sih bosan juga jadi desain grafis, pengen kuliah. Berarti Ibu maaf ya, berarti otak kiri sama otak kanannya balance banget loh jiwa seninya. Karena aku dari kecil kidal. Nah ketika aku kecil kan dipukulin bapak tangan kidal. Jadi aku tuh dua tangan. Kata orang ketika kita bicara bisa nulis dengan dua tangan kiri kanan tuh sebenarnya kita jadi lebih balance. Tapi sekarang aku udah nggak bisa tulis kanan lagi, udah. Jadi sekarang kiri. Kalau aku kadal, aku kanan. Buaya kali bukan kadal. Buaya kali ente bukan kadal. Dipertegas. Bu, plus minusnya apa sih sebagai seorang wanita bisa berada di antara ibarat bunga
mawar yang sangat cantik di antara kawat baja gitu. Iya. Dunia yang Itu sekarang. kemarin ngeri banget. Iya Loh, dong. karena itu Rumah sesuatu Tapi hal catat ya, yang kawat baja gue itu bukan mawar. Oh, catat tuh teman-teman apotik. Ini kayaknya Margaret Thatcher-nya kita ya. Lo anakku yang perempuan, Yes. dia ngomong begini, aduh bunda kamu tuh kayaknya kalau satu aja jabatan naik lagi kamu jadi Hitler. Kita menantikan loh itu. Karena aku tuh ini banget ya, karena aku tuh apa ya, mungkin backgroundku tuh lebih kepada realis sejati. Realis sejati itu cuma lihat dunia very simple. Survival of the fittest. Oke. Dan itu it happens untuk negara juga. Jadi kalau kita nggak kuat, Iya. kita nggak Iya. strong will, kita nggak punya integritas mempertahankan kemerdekaan, keberdaulatan dan lain-lain, Iya. pasti kita akan tergerus. Itu dulu ada Contoh soal fotonya. Ukraina, itu contoh menurut aku negara yang nggak punya survival of the fittest. Iya. Itu ibarat tangan atas, tangan di bawah tuh, Bu. Cuman dua tuh ya pilihannya ya. Aliran aku memang Iya. agak hardcore gitu. Enggak lah, enggak hardcore. Realis bener. Iya. Iya. Cuman maksudnya Atik masih bingung aja. Kamu jangan speechless gitu dong. Banget, Bu. Ibu nggak tahu aja kaki saya gemeter nih dari tadi. Nggak, Kenapa sih? Atik tuh bingungnya gini. Ibu seems like ibu menguasai sekali semua bidang yang ibu jalanin. Nggak semua bidang aku bidangku cuma pertahanan. Tetap aja ada yang dari dulu ibu bilang desain grafis. Selalu berprestasi. Oh iya. Emang- Karena mungkin turunan mami ya. Mamiku tuh kan penulis. Hmm. Dia jadi penulis yang sampai hebat. Novelnya tuh sampai dihargai oleh apa sih? PDK lah, dari gelar apa aku lupa. Oke. Kemudian mami bosan nulis, pengen jadi fotografer. Dia jadi salah satu fotografer kelas dunia yang dapat penghargaan dari mungkin itu ya. Jadi ngeliat kalau sesuatu tuh jangan pernah nanggung gitu loh. Ya. Kalau melakukan Itu sesuatu yang harus aku lihat. tuntas, Iya. tidak boleh nanggung gitu. Dan gennya juga udah oke banget berarti Mami gennya. Gennya, gen mami papi tuh keras banget. Iya. Papiku yang ahli nuklir banget. Nuklir. Ya Allah. Iya, terus kemudian mamiku tuh yang sebenarnya mami itu cenayang ya. Mami itu kan punya gifted, bisa lihat orang segala macam. Oh gitu. Tapi dia larikan itu ke menulis dan lain-lain gitu. Apa masa kecil ibu yang ibu sangat ingat, yang ibu Nggak bisa lupa. bawa? Iya. Aku tuh kan lari-lari, senangnya lari-lari kan papiku kan di Badan Tenaga Atom Nasional di Bandung. Oke. Di reaktor Trigamark. Reaktor Trigamark itu reaktor pertama kita. Waktu itu dibantu sama Eisenhower begitu kita menghadapi perang dingin. Dan dia tuh multipurpose reaktor, bisa buat riset, bisa buat lain-lain. Nah, papiku tuh kan saintis. Jadi dunianya cuma rumah, kantor, rumah, kantor, penelitian gitu kan, penelitian tidur gitu aja, nggak ada gimana. Nah, jadi tempat main aku itu ke si kolam reaktor. Catat saudara-saudara, coba di Google deh, kolam reaktor atom itu kan warnanya bagus banget. Ya aku tuh main-main lari-lari di pinggiran kolam-kolam itu dengan. Is it secure? Aman ya? You see me now. Malah gue mungkin kena radiasi jadi kayak Iya. setengah Tapi ternyata bayon. bagus loh impactnya loh. Setengah bayonik, bener Bu, setengah bayonik. Itu yang ibu ingat. Itu berkesan sekali. Berkesan ya. Yang berkesan kedua, karena tadi kan karena papi itu kan ya tadi pegawai negeri ya, kita nggak susah, tapi kita bukan the rich and the things gitu kan. Jadi kalau aku bisa bilang ini, papi gue pengen punya boneka buaya gitu yang gede, gede-gede gitu. Papi itu bisa, ayo kita ke kebun, potong pohon pisang, dibentuk gitu, terus kasih giginya, tempelin tuh giginya pakai batu-batu kecil tuh. Itu buat aku tuh unforgettable. Oh, Masya Allah. Makanya anak-anak sekarang jangan kebanyakan main gini-gini. Bener. Banyak yang Iya. seru. Nggak diajarin prosesnya ya Bu ya. Jadi Sama banyak kan kalau kita instan. dekat dengan alam tuh seru. Main apa tuh yang lompat-lompat, gue juga lupa namanya tuh. Apa yang lompat segala macam Iya, lah. Apa congklak, itu kan congklak, seru. iya bener. Ya mainan zaman dulu lah itu memang. Tapi si buaya itu aku gak bisa lupa loh. Iya. Si Karena buaya. buat aku tuh apa ya, sesuatu banget. Motong pohon sama-sama gitu. Mm-mm. Atau main layangan, aku kan agak tomboy. Kakakku laki, adekku laki. Nah siblings, aku juga baru mau nanya nih, Iya. siblings ibu ada berapa? Kakakku laki, adekku laki, kita bertiga aja. Hmm. Jadi aku tuh tomboy banget. Aku tahu rok tuh mungkin udah itu pakai berantem sama mami disuruh pakai rok. Nggak mau. Oh gitu. Mainnya perang-perangan. Jadi emang udah dari kecilnya tuh begitu. Kalau ke anak-anak sendiri bagaimana Ibu Koni? Aku tuh Anak berapa Bu? Maaf. 3. 3. Ya, aku tuh ke anak-anak yang penting satu aja, ya. Ini juga kita perlu sampaikan. Iya. Ya. Aku itu paling anti drugs. Sama. Tapi aku ngajak anak-anak simpel aja. Gue nggak bisa ngajarin lu dan ngawasin lu setiap hari, karena aku kan juga lagi getol-getol kuliah saat mereka tumbuh remaja. Betul. Satu aja, kalau bunda ketemu kamu pemakai, besok pagi pasti kamu udah mati. Oh wow. Makanya kenapa bun? Gua suntik sampai overdosis. Se-strict itu ya Bu. Se-strict itu. Karena aku tinggal Pondok Indah,
banyak sekali tetangga-tetanggaku itu yang kaya raya, jangan name it lah, kaya raya ya gitu. Itu bisa jatuh miskin hanya untuk belain anaknya berobat ke sana, berobat kemari. Nanti dia jual barang orang, ya pokoknya kacau balau hidupnya. Disitulah aku bilang sama anak-anakku, Bunda itu anti banget drugs, tapi gue gak ada waktu buat ngomong sama lu terus. Satu aja, once you did it, lu mati dengan itu. And I will do it myself. Wow. Jadi waduh, anak-anakku itulah baik-baik banget, serius banget. Ada yang nurunin gak sih karakternya? Passionnya seperti Samantha yang tinggal sekarang di Inggris. Samantha itu masih 27 years. Oh ya? Can you imagine? Udah jadi bank manager di bank asing di London. Keren. So satu hari dia kirim gini WA ke aku, Bunda, aku lagi mau beli rumah. Hah? Gue bilang gue umur 27 kayaknya masih nyewa apartemen ya kan? Keren. Terus dia belilah rumah kan, ya nyicil lah pasti loh. Iya. Tahu-tahu itu sebelum dia masuk ke jadi general manager itu. Begitu dia GM, dia kirim mansion 12 kamar, dia bilang gini, Bun, one day this house gonna be mine. Afirmasinya udah gitu. Yo, gue bilang kayaknya gue juga gak pernah kali punya rumah 12 kamar. Belum merasakan maintenance-nya nanti kalau udah masuk. It's not me, gue juga simple banget. Iya. Mama, with all the ups and downs, roller coaster. Ibu kalau boleh sharing ke kita, pernah ngalamin lowest point in your life? Oh, pernah dong, baca buku aku dong. Aku tuh bikin buku pertahanan tuh kan kalau bikin serius orang gak mau baca ya, atau capek. Jadi aku tuh bikin sebenarnya it's like my biography, tapi dalam bentuk ngajarin juga pertahanan, ada dongengnya, ada kisah hidupku. Kemudian satu lagi juga. Jadi satu judulnya Aku Adalah Peluru. Itu sebenarnya buku tuh agak serius, tapi kemudian di-rewrite oleh seorang sastrawan, Barapati Raja. Nanti aku kirim ke sini ya. Bahasanya tuh seru banget. Thank you banget. Kemudian yang kedua adalah Kepak Cinta Pengawal Langit. Nah, kalau mau ditanya up and down, been there, was there. Prinsipnya gini lah, kalau kita hidup tuh nggak ada orang yang nggak pernah terbanting-banting. Pasti ada. Mau dari urusan personal, mau dari urusan di luar kita. Tapi yang paling penting itu adalah kemauan kita untuk bangkit dan yakin bahwa kita mampu berdiri tegak. Karena itu mungkin the lowest point of my life ya. Jadi gini loh, aku tuh bukan orang tipe putus asa. Tapi di titik itu aku pikir kayak gue mati jadi mana gitu. Sudah sampai titik itu. Ngeri kan? Nah, udah punya anak belum? Sudah, Ibu, 2 laki. Jadi yang bikin aku tersadar, waktu aku sedang mikir gitu, anakku tuh masih 3 tahun yang paling kecil, dia masuk kamar. Bunda, kamu kenapa? Gitu kan? Karena dia tahu ibunya yang selalu aktif, bergerak, heboh, tiap hari berapa hari di kamar. Terus aku nangis kan, aku lagi sedih aja. Terus dia pasang lagu apa coba? Katy Perry Roar. Oh my God, sudah dikatakan the eye of the tiger. Aku langsung, ini kayaknya dikirim Tuhan buat ngomong sama gue nih. Langsung aku bangkit. Itu ceritanya. Wah, itu lowest point deh. Iya, aku merinding. Iya. Dan kayaknya gue belum pernah cerita di manapun ini. Ya, iyalah, makanya kita kayak punya sesuatu yang untuk bikin gue cerita gitu. Kalau dia cenayang, saya penyayang. Saja. Tadi ada tips tuh buat teman-teman Apotik, kalau mau unforgettable buat Ibu Connie, lo harus jadi buaya. Karena buaya-buaya itu Ibu nggak akan lupa. Buaya. Tadi Ibu yang buaya ngomong. Gigi kerikil. Iya, gigi kerikil. Ibu Connie, balik lagi masalah dunia yang sedang Ibu tekuni sekarang. Setiap hari Ibu ketemu dengan sosok-sosok penting dari nasional ataupun mancanegara. Ibu jadi tahu segala hal, terutama yang berhubungan dengan stabilitas keamanan nasional. Apa sih kekhawatiran Ibu? Jujur deh, dengan what we've been facing right now. Jujur ya. Kita kehilangan, pemimpin kita kehilangan integritas. Itu aja yang paling aku takutkan. Karena the survival of the nations itu adalah ketika pemimpin-pemimpinnya tetap memegang integritas. Termasuk juga para pemikirnya. Dan yang kedua adalah kekhawatiran saya, pemikir itu atau para akademisi ilmunya tinggi tetapi tidak mau bicara atau tidak mampu bicara. Itu mengerikan. Indonesia ini gak kekurangan orang pinter atau orang yang paham, banyak. Tapi yang berani stand up dengan prinsipnya, dengan segala risikonya, itu jarang. Hanya yang diundang di Apotik tuh yang berani pada ngomong tuh ntar ya. Let's see about that, teman-teman Apotik. Dengan semua apa yang sudah Ibu jalanin sekarang, Ibu masih punya achievement lain? Atau Ibu ngerasa, well, gue udah punya semuanya, gue udah achieve semuanya. Next target. Apa Ibu masih? Aku tuh manusia gak pernah puas. Iya gak pernah. Karena menurut aku tuh gak boleh kita tuh cepat puas atau merasa puas satu titik. Enggak. Karena achievement kita mesti banyak. Dan kadang-kadang aku bikin-bikin sendiri aja.
Contoh nih, ketika semua orang yakin, wah karena kita menghadapi tahun politik, maka kepala staf kita, panglima kita harus angkatan darat. Aku enggak, tar dulu ya, kenapa angkatan darat? Enggak, harus angkatan laut. Karena Pak Jokowi janji waktu itu kita jadi poros maritim dunia, tidak membungkungi laut dengan segala. Enggak gitu. Jadi aku tuh yang rajin ngomong terus gitu. Begitu kejadian, aku nggak bilang bahwa beliau kejadian karena aku, tetapi yang aku bilang bahwa dengan itu kemudian mempengaruhi pemikiran dan akhirnya beliau itu buat aku achievement. Mungkin buat orang bukan, buat orang oh ya udah ini giliran, you don't know the story behind. Yes, exactly. Banyak orang yang Aditya sering dengar, banyak orang yang bilang dengan standar sumber daya manusia kita dan sebagainya masih sangat ideal jika pemimpin negara kita itu memiliki background militer. Ibu setuju atau tidak? Enggak. Oh really? Enggak. Jadi gini, coba kita lihat dari kepemimpinannya Bung Karno. Bung Karno bukan militer, tapi negara kita menjadi negara yang terkuat di bumi bagian selatan, kekuatan pertahanannya. Mindset. Ya, dan kita membangun kekuatan gila. Zaman itu kita punya bomber, punya kapal selam. Nah, bandingkan dengan Pak Harto. Oke, itu kelamaan mikirnya. Coba kita tarik lagi ke sini. Pak SBY sama Bu Mega. Bu Mega masif dong beli Sukhoi segala macam, kita memperkuat pertahanan Bu Mega. Sekarang Pak Prabowo beli apa? Mungkin kalau tuh diceritakan mau beli ini, mau beli itu, tapi yang terjadi prakteknya yang terrealisasi enggak. Yang dikuatkan Pak Prabowo itu kekuatan bela negara, which is not Indonesia. Menurut aku Indonesia nggak boleh itu lagi. Kita tuh geopolitik kawasan sudah sangat berubah. Sekarang tuh semua trendnya ke Asia karena kita the new power. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menunjukkan kekuatan kita bisa digerus gitu. Nah, maksud aku itu kenapa itu menjawab bahwa tidak selalu bahwa pemimpinnya itu militer dia akan menjamin lebih cocok untuk negara kita. Ya, tapi bahwa sekarang presiden kita yang sipil tuh harus punya advisor semacam National Security Council is a must. Itu nggak bisa ditunda. Dan disitulah kalau di National Security Council kan biasanya ada pemikir, ada kemudian para petinggi-petinggi militer yang integritasnya dapat dipertanggungjawabkan, bukan yes man. Kita banyak militer, tapi I'm sorry to say, yes man ya. Iya. Dia ngangguk paham. Beda ngangguk paham sama ngangguk nggak paham. Antara ngangguk paham sama nah, ibu tuh selalu ya kasih lihat ke kita bahwa ibu adalah persona yang lugas, tegas apa gimana. Pokoknya kalau ngomong A, B, nggak ada abu-abu buat ibu. Nggak ada. Hitam atau putih. Yang Atika pengen tahu, ibu kalau di rumah sama anak-anak gimana? Lu nggak sama aku dan aku tuh waktu mereka kecil. Jadi gini, waktu mereka kecil ya, aku paling nggak suka orang tua main fisik. Aku tuh pernah marahin orang di mall karena aku ngeliat anaknya dicubitin. Karena aku langsung bilang anak tuh dilahirkan bukan untuk itu. Jadi aku prinsip nggak mau main tangan, nggak ada main omong kasar. Buat aku anak-anak tuh cukup aku ngomong. Ketika aku panggil nama kamu lengkap, itu aku udah marah banget. Jadi kalau di rumah kan ada nama baby nih, misalnya aku panggil baby, ya atau semi misalnya gitu kan. Begitu marah, gua panggil, gitu lengkap. Berarti lo harus tahu gue lagi marah sama lo nih. Yes. Terus ibu tipe yang dan mereka aku panjang nama lengkapnya gitu, udah tahu tingkat dewa marahnya. Iya. Tapi ibu tipe yang physical touch gitu, yang peluk apa atau yang enggak ya Bu? Enggak. Jadi love language-nya lebih ke ngarahkan mereka untuk punya keberanian menantang hidup. Nggak cengeng. Gue paling nggak suka orang tuh yang play victim. Oh ya. Itu pokoknya aku nggak suka. Anak-anakku nggak boleh merasa karena begini karena begitu. No. Nggak ada play victim konsep lah in my family. Kan kalau orang-orang sekarang misalnya dia punya anak lihat mainan nangis, berhenti orang tuanya. Oh aku nggak, gue tinggal. Nangis oke, bye. Betul. Berjalan. Benar. Setuju. Sadis kan? Tapi aku pikir itu membuat mereka tuh ya jadi mereka sekarang. Aku berterima kasih sekali sama Tuhan. Nggak pernah ada masalah apapun. Nggak pernah. Dan semoga tidak akan pernah. Gitu. Wow, iya ini contoh banget nih buat orang tua nih. Banget. Dan sekali ya. lagi di episode kali ini kita banyak banget dapat insight tentang family dan gimana caranya handle anak. Dari sudut kalau gue dipaksa agama kayak mami gini, les agama waktu kecil kan, les agama ngaji. Yang ada gue bilang mami nggak ada, gue kabel komik bu, baca aja. Jadi nggak mungkin gue praktekin gitu karena gue tuh anak, gue bakal bikin yang sama. Iya benar. Kita ibu di dalam
setiap episode tuh kita ada segmen Yes. namanya Say Something. Ya. Ini last but not least ya. Ya. Mungkin untuk Ibu Connie, Ibu boleh say something to anyone. Mungkin untuk keluarga, anak, mungkin siapa, cucu atau kalau ada, atau mungkin untuk generasi penerus, Ya. the next Connie atau siapa wanita-wanita di luar sana, silakan Ibu. Dan satu lagi request dari aku, say something harapan Ibu untuk negara Indonesia. Pastinya. Oke, kalau saya sampai kepada semua perempuan Indonesia, aku nggak bagi gender, tapi aku merasa perempuan tuh harus jadi tokoh yang kuat. Ya. Kalau nggak gini, perempuan gampang tidak percaya diri. Baca sejarah. Negeri ini lahir dengan sejarah perempuan-perempuan hebat. Di Aceh itu ada 25 sultana yang nggak pernah disebut namanya, tapi they rule Aceh Kingdom very well. Di Jepara ada Ratu Kalinyamat, ada Ratu Shima, dan lain dan sebangsanya. Jadi percaya dirilah kita tuh turunan apa ya, bintang-bintang dan apa yang sudah menempel kepada kita, dan kita tuh turunan perempuan-perempuan hebat. Jadi stand up for yourself, stand up for your country. Dengar. Jadi emang perempuan tuh harus percaya diri ya. Ya, bukan, nggak tahu ya. Kayaknya ada anggapan perempuan tuh lemah ya. Aku tuh nggak terlalu. Itu digiring kali Bu, assumption itu digiring. Aku nggak suka. Ya. Ya. Karena perempuan tuh bisa kuat dan jauh lebih kuat kalau dia mau. Iya. Betul. Ya kan? Betul. Betul nggak? Betul, saya Iya. setuju. Ya, buktinya kita bisa melahirkan, Bu. Kayak sekarang nih Bu ya, saya secara pribadi nih mungkin menyimpang sambil minum sedikit. boleh nggak sih? Boleh banget dong. Kasihan Ibu. Adi tuh dari ngerasa ini. yang banyak terjadi di dunia ini kan teror ya, yang membuat kita takut, afraid to do this, afraid to do that, dan semua itu dikondisikan. Teror itu like a propaganda for me. Semua ada dari hal apapun lah, dari militer, non militer, penyakit, keuangan dan sebagainya, isu-isu yang berkembang melalui sosial media, melalui broadcasting, melalui semua itu menggiring mindset orang itu untuk cenderung menjadi manusia yang penakut, jauh dari fitrahnya. Nah ini connect sama pemahaman Ibu Connie yang barusan Ibu sampaikan. Maksudnya Aditya, apa yang mungkin bisa kita mutarbalikan untuk bisa menghadapi semua itu, Bu? This whole apa ya konspirasi lah, iya. Nggak tahu, kalau aku bilang tuh kita tuh terlalu gampang percaya sesuatu. Yang paling penting itu dari masyarakat kita. Kalau saya boleh titip pesan, apa-apa tuh dicek recheck deh. Digest dulu ya Bu. Iya, karena apa ya, kayak gini loh. Kemampuan kita sekarang dengan menguasai senjata di tangan kita ini, itu dengan tidak disertai kemampuan kita untuk ya mensinkronkan pengetahuan dan tutur kita. Bijaksananya, Kesana ya. Jadi istilahnya gini, mohon maaf nih, kita udah dikasih Lamborghini, kita biasa pakai becak gitu. Jadi kan kita bawa Lamborghini udah jadi nggak karuan. Betul. Ya itu exactly yang sekarang terjadi. Belum lagi itu dari faktor apa yang dia baca, dari faktor hedonisnya. Apa aja yang brand terbaru kayaknya harus punya. Tapi ketika ditanya, lu bisa makainya nggak? Buat apa semahal itu? Nggak bisa. Cuma bisa buat WA, buat kayak gitu loh. Itu menurut aku harus kalau aku boleh himbau tuh rajin baca, rajin belajar. Belajar itu kan nggak harus baca gitu. Tapi gimana melihat situasi, melihat sesuatu dan betul. Jadi nggak cepat percaya gitu loh. Setuju. Adik Gitu. setuju. Kayak waktu si Zelensky ngirim roket tuh ke Poland, orang semua langsung gitu serbu. Padahal coba lu cek dulu deh, ya kan? Jadi anggaran belanja negara yang triliunan, ribuan triliunan itu kalau dialokasikan untuk pendidikan terbesar mungkin luar biasa juga ya Bu ya. Kita sebenarnya aku agak nggak terlalu yakin bahwa pendidikan tuh harus rebutan dengan defense ya. Karena defense itu adalah terkait kepentingan nasional kita kan. Pendidikan satu hal. Jadi aku nggak bisa bandingin kayak gitu. Bahwa negara itu begini, pokoknya elemen daripada kekuatan negara itu cuman dua kalau negara-negara modern. Ekonomi dan militer. Which duluan, itu negara pasti hebat. Gitu. Fokusnya kemana nih? Kalau kayak China kita tahu lah fokusnya kemana. Kayak China sebelum dulu ekonomi kan dia militernya dulu. Betul. Dan ketika kita bilang militer, kita harus lihat dia itu termasuk membangun industri pertahanan beneran. Nah makanya aku tuh anti pseudo industri tuh aku paling benci karena menurut aku itu membuat kita jadi halu, ngerasa kita besar, hebat, ternyata enggak gitu. Ya kayak itulah, kayak apa? Oh kita terkuat, kita global fire nomor sekian. Halo. Semakin banyak tahu, semakin mengerti nih. Udah keliling-keliling. Ibu Connie, thank you banget waktunya. Apa lagi? Itu tadi yang say something buat harapan negara Ibu tentang anything. Bukan harapan aja mungkin atau masukan, I don't know, untuk orang. Oke, kalau harapan gini ya. Tadi kan aku suka singgung tentang betapa hebatnya nenek moyang kita.
Sriwijaya itu 1000 tahun kerajaannya. Goa itu 870-an tahun. Banten itu 165 tahun. Jadi Indonesia ini jangan pernah bikin target tuh yang kecil. Nanggung. Iya, jangka pendek, paling jauh jangka sedang. Maka aku selalu bicara tentang kekuatan maritim yang dikdaya hebat gitu, atau menghidupkan era Soekarno, karena menurut aku kita harus sekuat itu. Jadi sekali lagi jas merah ya kalau bahasa Soekarno tuh. Jangan lupa pada sejarah. Bukan artinya kita glorifying the past, tapi bagaimana kita bisa revisit the past dengan apa yang kita akan hadapi di depan, dan kita pasti bisa. Kita turunan manusia-manusia hebat. Itu yang dari tadi aku underline dari Bu Kony, bahwasannya Indonesia tuh hebat karena kerajaan sejarah. Dulu kita bilang Indonesia saat ini, dulu Nusantara ya Bu ya. Atau ada yang percaya kita turunan Atlantis ya, let's believe that. Anggaplah kita turunan Atlantis. Jadi jangan mau dong kita dikerdilkan, dikecilkan. Iya, kalau itu membuat kita lebih bigger, menurut saya nggak apa-apa ya Bu ya. Aduh, sebenarnya tuh banyak banget yang pengen diobrolin sama Ibu Kony nih ya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin next time kita bisa undang lagi Ibu Kony. Atau kita main ke rumah Ibu. Boleh. Yes. Ibu Kony terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aduh, ini seru sekali. Ya, jangan kapok undang karena aku buru-buru dan Oke, Ibu. Sangat mengerti sekali. Nanti mungkin next juga mungkin Ibu bakalan surprise siapa lagi nih datang ke Apotik nih. Karena memang orang-orang lately memang Adit sudah berpikir sama Jelantik, kita juga banyak mau mengundang orang-orang yang berani. Ini wadah belajar kami, Bu. Dan ini aku hargai karena gini, yang paling penting ya Dit, kalau aku boleh saran. Masyarakat kita itu kan gampang sekali emosi kalau beda pendapat. Nanti harus Mas Adit panggil sama Mbak Jelantik panggil orang yang berbeda pendapat, karena gini, kita mesti biasakan beda pendapat tuh sah-sah aja. Nggak usah seolah-olah gua hitam lu putih terus kita nggak ada sama-sama gitu. Iya, betul. Itu yang paling penting, karena aku lihat orang sekarang gampang banget darah tinggi kalau udah kayaknya beda. Santai aja bro. Sensi baper ya Bu ya. Paham. Penyamarataan ya, harus sama, di kotak-kotakin. Gitu jadinya. Sekali lagi terima kasih Bu Kony. Terima kasih kembali. Banyak banget sharing yang insya Allah bisa bermanfaat. Sangat bermanfaat. Muatannya, bobotnya. Pokoknya hari ini aku alhamdulillah banyak belajar banget. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on juga notifikasinya. Terus follow juga semua akun sosial media kita. I see you and good night. Bye. Bye.